Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 5, yaitu tentang mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Saya Muhammad Nabil Azra, NPM 148. Saya Nabila Nur Amalina, NPM 227. Saya Rita Widya Putri, NPM 229. Saya Muhammad Rafli Nur Wahid, NPM 236. Saya Fitri Handata Laksono, NPM 255. Saya Cynthia Monica, NPM 271. Baik, yang pertama, pengertian etika manajemen. Etika adalah hal yang sulit dijelaskan dengan cara yang pasti. Dalam konteks umum, etika adalah kode prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar atau salah. Etika adalah penentu standar-standar dari yang baik atau buruk dalam tindakan dan keputusan. Etika dapat dipahami dengan lebih jelas ketika dibandingkan dengan perilaku yang ditentukan oleh hukum dan pilihan bebas. Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai-nilai ini perlu diperjelas lagi ketika, misalnya, perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk etis atau tidak. Di satu sisi, perusahaan berupaya untuk mempertahankan loyalitas konsumen dengan memberikan pelayanan tambahan berupa pemberian hadiah, akan tetapi produknya beserta segala jenis kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka manajemen sebuah perusahaan perlu memahami benar konsep etika dalam manajemen ini, terlebih jika dikaitkan dengan tanggung jawab sosial yang akan semakin dituntut masyarakat dalam kegiatan bisnis di masa yang akan datang. Yang kedua, dilema etis. Dilema etis adalah situasi yang muncul ketika semua pilihan alternatif atau perilaku yang tidak diinginkan karena konsekuensi yang berpotensi negatif, sehingga sulit untuk membedakan yang benar dan yang salah. Etika selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan, dan beberapa permasalahan etika sangatlah sulit dipecahkan. Oleh karena standar etika tidaklah ditetapkan, perbedaan pendapat dan dilema mengenai perilaku mana yang patut dan tidak seringkali muncul. Dilema etis muncul dalam situasi yang menyangkut benar atau salah ketika nilai-nilai menjadi bertentangan. Individu harus membuat pilihan etis dalam sebuah organisasi yang disebut agen. Kriteria pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, pendekatan bermanfaat. Berdasarkan pendekatan ini, seseorang pengambil keputusan diharapkan untuk mempertimbangkan pengaruh masing-masing alternatif keputusan terhadap seluruh pihak dan memilih satu yang mengoptimalkan kepuasan sebagian besar orang. Tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Keputusan itu diambil berdasarkan kepuasan terbesar bagi pihak lain atau yang terlibat dalam suatu perusahaan. Yang kedua, pendekatan individualisme. Pendekatan individualisme menyatakan bahwa tindakan dianggap bermoral bila mempromosikan kepentingan jangka panjang terbaik seseorang. Tindakan yang dimaksud untuk menghasilkan rasio kebaikan terhadap keburukan yang lebih besar bagi seseorang dibandingkan dengan alternatif lain adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jadi, pendekatan ini adalah melalui tindakan yang bermoral yang nanti akan dilihat oleh masyarakat umum yang pada akhirnya membawa kebaikan yang lebih besar lagi. Yang ketiga, pendekatan hak moral. Pendekatan hak moral menekankan bahwa umat manusia memiliki hak dan kebebasan fundamental yang tidak dapat diambil alih berdasarkan keputusan seseorang. 6 hak moral harus dipertimbangkan selama proses pengambilan keputusan. Yang pertama, hak untuk memberikan konsensasi. Seseorang dapat mendapatkan suatu perlakuan hanya jika mereka tahu dengan bebas memberikan konsensasi untuk mendapatkan perlakuan tersebut. Hak untuk privasi. Seseorang dapat
memiliki untuk melakukan sesuatu ketika mereka sedang tidak bekerja dan memiliki kontrol informasi mengenai kehidupan pribadi mereka. Hak kebebasan menganut kepercayaan. Seseorang dapat menolak untuk melakukan suatu perintah yang melanggar norma-norma moral atau agama yang dianutnya. Hak kebebasan berbicara. Seseorang dapat mengajukan kritik yang jujur terhadap etika atau legalitas orang lain. Hak memperoleh keadilan. Seseorang memiliki hak untuk memperoleh proses dengar pendapat yang adil dan perlakuan yang seimbang. Hak untuk hidup dan peroleh keselamatan. Seseorang memiliki hak untuk hidup tanpa menghadapi bahaya atau kekerasan yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa mereka. Berikutnya adalah pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan sendiri beranggapan bahwa keputusan harus didasarkan pada standar kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan. Terdapat 3 jenis keadilan yang harus diperhatikan oleh para manajer, yaitu yang pertama, keadilan distribusi, mengharuskan bahwa perlakuan yang berbeda terhadap seseorang tidak boleh berdasarkan karakteristik yang bersifat arbiter. Yang kedua ada keadaan prosedural, yaitu yang mengharuskan aturan untuk dijalankan secara adil. Yang ketiga ada keadilan kompensasi, yaitu menyatakan bahwa seseorang harus memperoleh kompensasi atas biaya kerugian yang dialami dari pihak yang bertanggung jawab. Pilihan-pilihan etis seorang manajer. Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang manajer untuk membuat sebuah keputusan yang beretika. Individu membawa kepribadiannya sendiri dan ciri perilaku ke tempat kerjanya. Salah satu ciri pribadi yang penting adalah tahap pengembangan moral. Tingkatan pengembangan moral dibagi menjadi tingkat. Yang pertama yaitu tingkatan prekonvensional, yaitu mematuhi peraturan untuk menghindari hukum, bertindak dalam kepentingannya sendiri, patuh. Yang kedua ada tingkat konvensional, yaitu menghidupkan pengharapan orang lain, memenuhi kewajiban sistem sosial, menjunjung hukum. Yang ketiga ada tingkat postkonvensional, yaitu mengikuti prinsip keadilan dan hak yang dipilih sendiri, mengetahui bahwa orang-orang menganut nilai-nilai yang berbeda dan mencari solusi kreatif. Bagaimana menegur bos atas permasalahan tentang etika? Banyak eksekutif puncak kini menempatkan penekanan yang baru terhadap etika dalam keterangan dari penyelewengan etika yang menodai reputasi dan menyakiti kinerja perusahaan yang sebelumnya sukses dan dihormati. Berikut adalah cara-cara menegur bos yang baik atas permasalahan tentang etika, yaitu yang pertama, lakukan penelitian. Yang kedua, mulailah pertemuan ini dengan membiarkan bos Anda untuk menjelaskan. Yang ketiga, perhatikanlah pilihan kata-kata Anda dan cara bertindak. Yang keempat, berhati-hatilah ketika Anda mengajukan solusi alternatif yang Anda buat. Yang kelima, yaitu Ya, selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Itu adalah tanggung jawab manajemen organisasi untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta perusahaan. Di tanggung jawab sosial perusahaan ini ada 2 bagian, yaitu pemangku kepentingan dalam organisasi dan dasar piramida. Pemangku kepentingan dalam organisasi ini adalah kelompok apapun yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki andil dalam kinerja organisasi. Sedangkan dasar piramida adalah pemikiran bahwa perusahaan-perusahaan besar dapat mengurangi permasalahan sosial dan tetap mendapatkan keuntungan dengan menjual barang dan jasa pada orang-orang termiskin di dunia. Selanjutnya yaitu etika ketahanan. Etika ketahanan adalah perkembangan ekonomi yang menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan populasi saat ini, sekaligus menjaga lingkungan untuk kebutuhan generasi mendatang. Lalu ada mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial keseluruhan dari perusahaan itu dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab kebijaksanaan. Keempat kriteria ini saling sesuai untuk membentuk keseluruhan kemampuan perusahaan dalam bereaksi terhadap sosial, tanggung jawab
diskresionari. Tanggung jawab diskresionari ini adalah tanggung jawab organisasi yang bersifat sukarela dan dibimbing oleh hasrat organisasi untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak dimandatkan oleh ekonomi, hukum, dan etika. Mengatur etika dan tanggung jawab dibagi menjadi 4. Yang pertama, kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Yang kedua, struktur etis. Yang dimaksud dengan struktur etis yaitu mewakili beragam sistem posisi dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk penerapan perilaku beretika. Komite etika adalah kelompok eksekutif yang ditunjuk untuk mengawasi perusahaan. Kepala pegawai etika adalah eksekutif perusahaan yang mengawasi etika dan kepatuhan hukum. Yang keempat, whistleblowing. Yang dimaksud dengan whistleblowing adalah penyikapan yang dilakukan seorang pegawai praktik ilegal, moral, dan tidak sah yang dilakukan organisasi. Yang keempat, kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan kasus bisnis etika dan tanggung jawab yaitu sebagian besar manajer menyadari bahwa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial adalah sama pentingnya dengan memperhatikan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Secara alami, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan berkaitan dengan gelar manajer dan gelar sarjananya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.